A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatullah wa salamun ala rasulillah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian yang berbahagia. Karena sampai detik ini alhamdulillah sudah hari keempat di bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan insyaallah 15 Juni, ini medio Juni 2021. Tetapi begitu besar nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan usai subuh ini, sungguh tak ternilai, tak terhitung. Wala ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Karena besarnya nikmat yang tak terhitung itulah, semoga itu senantiasa menjadikan hati kita tidak pernah lepas dan berhenti dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsirah, agar rahmat dan ampunan tetap tercurahkan kepada kita sampai kita nanti bisa insyaallah berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri toladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dari kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekarang, sesungguhnya seberapapun umur kita, baik yang terlihat mungkin masih remaja, apalagi yang sudah beranjak lebih dari 30, 40, sampai ada yang sudah 60, 70-an, tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu sedang proses menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena memang kita tidak tahu kapan sampai akhir apa yang kita lakukan ini, seharusnya lah memang kita harus melakukan yang terbaik di antara sisa usia kita ini. Ya, kalau sering kan mesti dilakukan panjang umurnya atau sudah umur sekian, yang pada hakikatnya semuanya itu adalah berkurang. Kalau misalnya kita jatah 65 dan sekarang sudah umur 55, berarti kan kurang 10 tahun. Karena itulah, maka agar senantiasa dosa-dosa kita ini terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai terus ditambah-tambah dosa itu. Karena apa? Nanti akan menjadi orang yang menyesal, belum terhapuskan, tapi terus ditambah-tambahi. Maka itulah, pada setiap kesempatan yang masih Allah berikan kita banyak nikmat kebaikan, ya kita butuh tertawa, tetapi jangan bergurau berlebih-lebihan. Apalagi banyak hal-hal yang tidak bermanfaat untuk bekal di akhirat. Termasuk kita, Mbak Mira, para ibu, para wanita ini, ya tidaklah sudah berhias itu yang berlebih-lebihan, termasuk bermewah-mewah, bermegah-megah di dalam berpakaian, yang semuanya tidak mendukung amal soleh. Bahkan juga makan dan minum itu yang halalan thayyiban,
Pokoknya semuanya itu jangan yang israf. Walaupun terlihat sekarang musim pandemi, tapi banyak juga orang masih konsumtif belanja barang-barang itu yang berlebih-lebihan. Pendengar sekalian, apalagi juga kalau berkawan, berteman, pilihlah betul-betul dengan orang yang bisa menambah keimanan ketakwaan kita, menambah ilmu kita, yang senantiasa mengingatkan kepada kebenaran. Sehingga itu juga menjadi bekal amal soleh kita di akhirat nanti. Karena apa? Sekarang banyak orang yang lupa diri, padahal ada kisah bahwa penyanyi terkenal Mas Krisya itu dulu ada sebuah lagu yang sampai membuatnya dia terpaku-paku dan kemudian tidak pernah dinyanyikan lagi lagu itu, hanya dengan rekaman yang terus sampai sekarang itu karena takut maknanya yang dibuatkan oleh Taufik Ismail, insyaallah ya. Dan itu adalah yang menyitir dari surat Yasin ayat 65 itu. Subhanallah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah, inilah yang harus kita fahami dan harus kita renungi, didalami, dan kemudian kita lakukan hari-hari, adalah bahwa seluruh anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Nah, kalau itu kemudian banyak kemaksiatan dan dosa yang terjadi, ya, sebelum kita tubu ilallah, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya, maka sungguhlah betul-betul orang yang merugi. Dan kita tidak ingin kholidina fiha fi nari jahannam, tidak ingin kekal di dalam neraka jahanam. Nah, karena itulah mata yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah untuk melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan sebaik-baik sana. Jangan sampai memandang hal-hal yang tidak halal, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat mata. Dan juga tangan ini tadi yang nanti akan menjadi saksi. Jangan sampai dengan tangan ini meraih hal-hal yang bukan hak kita. Apalagi walaupun dengan satu jari saja bisa menghinakan orang atau memuliakan orang. Sekarang ini dengan apa? Medsos ini, dengan WhatsApp, dengan Twitter, dengan apalagi Facebook, hal-hal yang lain lagi, ya, Instagram. Nah, inilah kalau kita tidak berhati-hati bisa bermaksiat dengan tangan ini, menjadi kerusakan iman kita. Dan nanti walaupun mulut itu nanti besok terbungkam, besok tidak bisa membela, maka itulah sekarang ini kita isi dengan makanan-makanan yang baik, dengan makanan-makanan yang halal, termasuk juga kita basahi dengan zikir, istighfar, dan kemudian juga membaca, mencintai kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang besok itu menjadi selimut peneman hidup kita saat kita di alam barzah. Dan juga anggota lain adalah salah satunya adalah telinga, ya, yang ini sejauh apapun telinga bisa mendengar. Karena yang kita dengar adalah hal-hal yang betul-betul bermanfaat, yang menenteramkan hati, yang menyenangkan hati, yang membawa kita lebih wajilat pada qulubuhum, bergetar hati kita, yaitu dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa karena banyak orang tidak memperhatikan dari anggota itu, maka Allah kirimkan mereka sebagaimana firman-Nya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh
Kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa para pendengar? Lahum qulubuy la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka biarkan, bahkan kemudian ada yang ditantang ayat-ayat itu karena merasa tidak sesuai dengan hak asasinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan na'udzubillah, inilah sumpah Allah, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka itu sebagai binatang ternak. Tidak mendengar kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak digubris. Ulaika humul ghafilun, bahkan mereka lebih sesat lagi, dan itulah orang-orang yang lalai. Maka para pendengar sekalian, sekali lagi di 2 bulan terakhir dari penutup tahun 1442 Hijriah ini, karena Dzul Qaidah ini, ya, walaupun memang banyak saudara-saudara kita atau panjenengan semua yang saat ini masih juga belum bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji, tetap banyaklah menambah ilmu agama sebagai pengingat kematian, dan janganlah menambah-nambah kemaksiatan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi-sembunyi. Tetap kita upayakan saling memberi maaf wal afina aninas kepada siapapun, bahkan yang sering dan saya sampaikan itu kepada yang pernah didolimi pun tetap kita wal afina aninas, bahkan kita doakan, karena segala kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Gantilah kemaksiatan itu dengan meningkatkan amal soleh. Begini bulan depan sudah akan beridul kurban, sudah kita siapkan dekah itu, karena boleh jadi kita ini banyak istilahnya ikut-ikutan. Dulu aja mampu kita kalau ada musim bunga yang paling mahal dibeli. Kemudian juga bahkan nun sewu untuk bagi bapak-bapak kamakila akik saja juga bisa jutaan dibelinya. Ada lagi hal-hal lain yang kemudian lagi tren begitu, bahkan juga handphone. Seberapapun pingin agar bisa terpenuhi. Tapi nanti kalau Idul Kurban ini yang disiapkan jangan arengnya saja karena mau bakar sate ya. Tetapi ya memang kita ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana yang ada di Al-Kautsar itu, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat dan berkurbanlah. Nah inilah supaya tidak ada catatan lagi dosa dan kemaksiatan untuk bekal kita, tapi melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita nanti di alam barzah sampai dengan di akhirat nanti, yang perjalanannya panjang, yang tidak akan bisa kembali lagi, yang itu adalah penuh keabadian. Karena itu sekali lagi beristighfar sebanyak-banyaknya, apalagi kaitannya dengan nun sewu, hutang piutang ini jangan sampai kita menambah-nambah dalam artian kesulitan diri, tetapi kemudian lupa bahwa itu adalah harus memang kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan sebelum nyawa ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana berada, semoga ini membawa semangat kita untuk bisa menambah amal soleh kita dengan menutup celah-celah dosa dan kemaksiatan yang senantiasa disebarkan oleh setan iblis laknatullah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.